A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsi wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Ayyuhal khadirun ma'asyiral muslimin wal muslimat, anak-anakku sekalian, para jamaah Masjid Rahmatan lil Alamin, dan berikut para santri-santri offline, online, serta jamaah munajat kedua pintu langit yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para jamaah, pertama saya mohon maaf karena live streaming jam 3 tadi satu dan lain hal tidak bisa ditunaikan, sehingga pagi ini baru kita live streaming jam 5.15 yang biasanya diisi dengan tilawatil Quran, suratul Waqiah dan tanya jawab. Hari ini kita isi dengan taklim offline dan online ya. Pengganti di live streaming jam 3.00. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah ya, atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan, panjang umur, ya, nikmat iman, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka talabul ilm. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum taklim ini kita mulai, saya mohon keikhlasan, keredoan dari para jamaah baik yang ada offline maupun online untuk mendoakan saudara-saudara kita yang sedang sakit ya, karena tadi subuh kita tidak ada ruqyah ya. Kita doakan saudara-saudara kita yang sedang berbaring rumah sakit. Kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit maupun di rumah sakit, apalagi yang ada di rumah ya. Kita minta kepada Allah, Zat yang maha menyembuhkan, Zat maha penyembuh, Zat yang mengangkat penyakit-penyakit hambanya. Apalagi khususan untuk jamaah kami yang offline yang ada di masjid ini, yaitu saudara kita Pak Ali Rusdi. Beliau ahli masjid, beliau pemakmur masjid, dan Abah ya, kami kenal beliau tuh Abah karena setiap kali zuhur, asar, 10 menit sebelum azan beliau sudah ada di sini. Bahkan gelisah beliau itu kalau nggak ada azan, karena beliau nggak bisa azan. Mundar mandir keluar masuk, nggak ada orang. Pas saya datang, alhamdulillah, senang banget. Abah siapa namanya? Abah Kadarusno. Yuk kita sama-sama doakan. Yang lain, yang online, sebutkan nama masing-masing. Kita minta kepada Allah, Allah mengangkat penyakit antum semua. Allahumma ya syafi, ya syafi, ya syafi, ya ma'afi, ya kafi, makafi, kasyawa kafi, ibnu ummatika, khususon Pak Ali Rusdi, khususon Abah Kadarusno. Wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ghafarallahu lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
insyaallah. Ya, kita nggak usah ngotot minta kesembuhan, tapi kita minta yang terbaik dari Allah. Kalau memang kesembuhan terbaik dari Allah, berarti Allah sembuhkan. Kan begitu. Kan ada juga orang ngotot minta sembuh-sembuh, tapi pas sembuh malah mudarat gitu. Jadi doanya adalah kita minta yang terbaik dari Allah. Gitu ya. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini izinkan Al-Fakir untuk membahas terkait bagaimana kita menyikapi ujian. Ya, ujian. Ya. Kenapa judulnya ujian? Ya, karena hidup ini tanpa ujian tidak mungkin. Selama kita hidup, napas turun naik, pasti ada namanya ujian. Namun sebelumnya izinkan Al-Fakir untuk uluk salam terhadap guru-guru mulia kita. Ya, ayahanda kita, guru kita, imam kita, Ustadz Ujang Royani Ayah, Ustadz Suhe, Ustadz Ramlan selaku Ketua DKM, ya. Ustadz Haris, ya. Ustadz Rifi, dan seluruh jamaah, ya. Ustadz Suhe, ya. Seluruh jamaah yang ada di Masjid Rahmatan lil Alamin tanpa terkecuali, berikut anak-anakku yang soleh semuanya ya. Mohon didengarkan naik, jangan ngobrol ya. Ya. Apa yang Ustadz sampaikan insya Allah ini bisa masuk seluruh kalangan, bukan hanya buat dewasa, buat anak-anakku juga ya. Mari kita sikapi ujian ini dengan ya, betul-betul kita sikapi dengan hati. Ya. Kenapa? Karena kalau ujian ini tidak kita sikapi, maka kita akan kufur. Kalau ujian ini tidak kita sikapi dengan baik, kita boleh jadi bisa murtad. Ya, hati-hati. Ya. Saya capek Ustaz, saya udah sholat, saya udah tahajud, saya udah ngaji. Kenapa Allah masih menguji saya? Nah, hati-hati. Kalimat seperti ini itu sudah bibit-bibit kemurtadan. Hati-hati. Apalagi kalau sudah begini, saya sekarang udah nggak mau lagi lah sholat. Udah, syahadat ulang. Ya, Masya Allah. Ahlan wa sahlan wa marhaban, Masya Allah. Ada Pak Haji kita nih ya, yang baru pulang dari Mekah. Aroma Mekahnya masih kecium. Masya Allah. Ya. Nah berbicara Mekah, insya Allah jamaah, kita akan berangkat umroh nanti di 2 kali ya. Di Oktober kita akan berangkat di pertengahan Oktober. Kemudian awal Desember kita berangkat lagi. Yang ingin berangkat bareng sama saya, Oktober sama Desember insya Allah. Ya. Berkah ya, insya Allah. Kemarin alhamdulillah kita sudah memberikan bonus hadiah untuk jamaah offline. 2 orang kita berangkatkan umroh ya. Doakan ayah rahmatan lil alamin juga kebagian. Nih, kemarin baru kebagian jamaah tablik akbar di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Insya Allah kalau Allah takdirkan boleh jadi akan nyemplung juga rahmatan lil alamin, pilih 1 orang yang terbaik. Nah gitu ya. Kan tidak mungkin. Hal yang tidak mungkin bisa mungkin gitu ya. Alhamdulillah. Nah, saya lanjut ya. Oh, Pak RW sehat ya? Masya Allah. Afwan belum sempat ke rumah. Mundar mandir ke Jakarta, Tangerang. Masya Allah. Nah, yang ingin umroh, saya kasih harga khusus ini. Qadarullah, Pondok Sehat Malomo sudah punya travel sendiri. Travel haji dan umroh, kita kasih harga khusus untuk jamaah yang aktif. Apalagi jamaah yang bisa menghatamkan Al-Quran minimal 5 juz 1 hari. Wah, ya insya Allah. Di masjid ini kayaknya udah ada ya, insya Allah. Ramlan udah umroh sih ya. Baik, 7 juz malah sehari ya. 7 juz malah sehari ya. Amin. Amin. Air gelas aja saya lagi mimpi air gelas aja. Nah, kembali ke tema ya. Ketika berbicara ujian, jangan sampai kita berprasangka buruk sama Allah. Boleh jadi ujian hadir menjadi wasilah kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mari kita sama-sama pahami. Ya. Saya ulangi,
Boleh jadi ujian itu menjadi wasilah, menjadi asbab kita dekat dengan Allah. Kalau saja ujian itu tidak tertimpa kepada kita, kita nggak sadar-sadar. Di saat ujian tertimpa kepada kita, baru kita sadar bahwa, oh ternyata ini hikmah dari dibalik ujian itu. Termasuklah santri-santri kita yang ada di online ini, di privat tahajud Arisalwi. Ribuan, saat ini santri kita sudah ada 2.400-an. Dari 2.400-an itu, saya coba mengkerucutkan ya Pak Dede, itu ada sekitar 1000-an wasilah diberi ujian oleh Allah, maka ketemu sama privat tahajud. Nah, maka bersyukur. Wasilah diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah takdirkan menjadi ahli tahajud. Wasilah diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi wasilah apa? Dia bisa hatam Al-Qur'an 1 malam 5 juz. Nah, ini namanya apa ya? Musibah membawa berkah. Gitu. Dan ini ayah bukan hanya 1-2, ribuan santri kita yang merasakan hal itu. Sehingga apa yang terjadi? Ya, ujian itu berlalu tanpa disadari, berganti dengan kenikmatan. Maka rumus yang selalu saya sampaikan kepada jamaah semua untuk menghadapi ujian itu adalah hadapi, jalani, nikmati, syukuri. Gitu. Jangan ditantang Allahnya. Karena kalau antum tantang Allahnya, semakin antum tantang Allah, maka semakin sulit antum rasakan namanya ujian itu. Semakin kita tantang Allah, semakin sulit. Tapi kalau kita hadapi, ya, jalani, nikmati, dan syukuri, maka berganti menjadi sebuah keberkahan. Janji Allah tidak akan pernah ingkar. Ya, surah Ibrahim sudah jelas, kita hafal semua. Wa ista'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu jelas sudah tuh. Nah, kalau ditanya, tapi Ustaz, saya semakin dekat dengan Allah, semakin dekat sama Allah, kenapa kok ujian bertubi-tubi? Antum salah kaprah, mindsetnya salah. Ini pola pikir kita yang salah. Kita anggap kita dekat dengan Allah, justru Allah ngasih ujian bertubi-tubi. Nggak ada hubungannya, bro. Nggak ada hubungannya itu. Ya. Memang ujian itu packingnya sudah ditentukan dari sonoknya. Sementara ibadah antum nggak ditentukan dari sonoknya. Itu adalah ikhtiari antum untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini yang selalu saya teriak-teriak, saya sampaikan ke ribuan jamaah kita. Mari kita rubah mindset, jangan sampai antum marahi Allah gara-gara Allah ngasih ujian karena antum dekat dengan Allah. Ini yang sangat keliru. Ya, sampai-sampai saya bilang, ayah, syahadat ulang antum, karena kalau enggak bahaya nanti. Ya, ini kufur nikmatnya luar biasa sudah. Ya, rubah. Mari kita rubah. Nah, selanjutnya, menyikapi ujian itu tidak bisa kita lihat dalam sisi satu sudut pandang. Jangan kita lihat begini, dianggap ujian itu hanya berbentuk kesulitan saja. Enggak. Banyak orang yang lulus dalam ujian kesulitan tapi tidak lulus dalam ujian kesenangan. Kenapa? Karena ujian kesenangan lebih jauh tantangannya ketimbang ujian kesulitan. Ya. Kita dikasih ujian, alhamdulillah, kesulitan, nggak punya beras, ya, nggak punya duit, ya, ekonomi kita merosot. Itu banyak yang lulus, tapi tidak sedikit, ya, yang tidak lulus diuji dengan kesenangan. Justru muncul kesombongan, ya, diberikan harta yang berlimpah, diberikan jabatan yang berlimpah, diberikan sesuatu yang tidak pernah dimiliki selama ini, malah dia lupa dengan masjid, malah dia lupa dengan tahajud, malah dia lupa dengan tilawatil Quran. Al-Quran di rumahnya hanya sebagai pajangan, Al-Quran di rumahnya hanya sebagai simbol kalau dia seorang muslim. Ya,
namanya mentereng seorang, katakanlah guru agama atau ustadz atau kiai apapun, tapi dia tidak pernah nongol ke masjid. Hati-hati. Mau nggak dikasih ujian seperti ini? Banyak orang nggak lulus. Ya. Tapi kalau dikasih ujian kesulitan, insya Allah pasti lulus. Ya. Kenapa? Karena wasilah kesulitan itu menjadi asbab kita dekat dengan Allah. Setidaknya, kan ini kan rumus ya. Ini ayah rumus yang tidak bisa dipungkiri. Ya, ini rumus tidak bisa dipungkiri nih. Kalau orang sulit, biasanya itu dekat sama Allah. Gini, kesulitan naik, maka ibadah akan naik. Jarang orang yang kesulitan datang, malah dia semakin terpuruk. Jarang. Ya. Ada orang dikasih ujian malah semakin jauh dengan Tuhan, ada, tapi sedikit. Kebanyakan orang dikasih ujian pasti dia dekat dengan Tuhan. Nah, begitu ya. Ya. Termasuk saya sendiri pernah ngerasain. Banyak saksi di sini. Ya. Tarifi saksi, Ayah Ujang saksi, ya, Pak Dedek saksi. Ya. Saat buat makan aja susah, listrik udah bunyi-bunyi, setoran sudah setiap hari kelingking, susah sekali kehidupan. Debt collector sudah ngancem-ngancem membunuh segala macam. Tapi menjadi asbab, wasilah itu alhamdulillah bisa khatam Al-Quran 27 kali ayat. Ya. 27 kali khatam Quran. Coba kalau saat itu dirubah posisi. Saya menjadi seorang kaya raya, tajir melintir. Boleh jadi saya lupa dengan Al-Quran. Boleh jadi saya lupa dengan tahajud. Boleh jadi saya lupa dengan antum semua di sini. Kenapa? Karena saya sudah terlena dengan kenikmatan dunia. Nah, jadi bersyukur Pak Anton ya. Kalau seandainya, aduh ya Allah, mobil saya bulan ini cuma laku 3. Berarti itu Allah nyuruh Pak Anton lebih getol lagi sujud. Gitu Pak ya. Tapi bukan mendoakan, insya Allah pulang dari sini laku 10 unit. Nah, biar bisa infak sedekahnya ke rahmatan lil alamin, bangun WC insyaallah. Ini singgungan apa sunggingan? Insyaallah ya. Banyak kejadian kayak gitu ayah. Ya. Dan ujian ini yang perlu kita pahami sama-sama ayah bunda ya. Ujian ini jangan lihat dalam satu sudut pandang, ngelihatnya cuma dari depan begini. Ya. Ujian itu berantai. Dia lolos ujian ekonomi, muncul lagi ujian kesehatan. Dia lolos ujian kesehatan, muncul lagi ujian rumah tangga. Dia lolos ujian rumah tangga, muncul lagi ujian banyak macam-macam. Coba antum lihat kiri kanan. Banyak orang kayak gitu, ya. Akhirnya muncullah paribahasa, ya Allah ya Rabbi. Betul-betulnya ay Allah teh nguji teu pernah putus, ujian wae terusnya. Sampai-sampai ada kalimat ujian Allah itu silih berganti. Itu benar apa betul ya? Betul. Ya. Kalau antum tidak mau diuji, udah berarti selesai, game over sudah. Kan begitu, selesai. Ya kan ya? Kalau Bapak Ibu nggak mau diuji, udah selesai udah urusan kita di dunia. Kan begitu. Dan tidak ada satu orang pun di dunia ini, ya, terlepas dari ujian. Enggak ada. Saya belum pernah menemukan kasus atau belum pernah menemukan riwayat kalau ada sahabat Rasul, sahabat Nabi yang tidak diuji. Justru ujian mereka jauh lebih tinggi, jauh lebih sadis dibanding kita-kita akhir masa ini. Ya. Jangan sampai bilang begini, oh Rasulullah itu enggak diuji. Siapa bilang? Justru Rasulullah itu diuji. Ya. Bagaimana serangannya abu-abu sana ya? Ya. Ya. Coba tuh, serangan Abu Lahab. Ya. Serangan ya. Ya abu-abu tuh nyerang mulu itu. Nah, sekarang ada enggak abunya? Ada sekarang. Kita juga diserang ini. Ya. Serangannya apa? Boleh jadi kita diserang dengan hawa nafsu kita sendiri ini. Ya. Kalau seandainya Anda bilang, alhamdulillah Ustaz, saya nggak pernah diuji. Itu udah ujian itu. Ada nggak di sini?
Alhamdulillah Ustaz, saya nggak pernah diuji. Itu antum udah diuji, uji kesombongan berarti. Kan begitu. Gitu ya. Apalagi kalau udah ngomong, saya itu orangnya orang baik, Ustaz, nggak pernah sih berbuat jahat. Anda yang berbuat jahat sudah menjustifikasi diri Anda seorang baik, itu dah berarti Anda seorang jahat itu. Ya. Saya nggak pernah berdosa, Pak Anto. Ya. Justru itu dosa besar itu. Karena sudah mengakui dirinya nggak berdosa. Begitu ya. Nah, jadi ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama memahami makna ujian. Ya. Contoh nih saat ini saudara kita ya, Pak Rusdi itu kalau sesi usia itu adik saya itu, ya, kasih ujian sekarang, ya, beliau tuh aktif banget sholat subuh berjamaah di masjid, ya walaupun mohon maaf sering masbuk, kenapa? Karena kesibukan beliau, ya, kesibukan beliau itu, orangnya pendiam, tapi ke masjidnya nggak pernah lupa, Allahu Akbar, akhirnya kita manis tuh, manis hati kita untuk mendoakan. Datang ke rumah sakit juga teman-teman, alhamdulillah tadi malam pada berlomba-lomba melihat. Kebayang nggak kira-kira? Ya, kalau kita jauh dari orang-orang soleh, kalau kita jauh dari orang-orang yang beriman, boleh jadi di saat kita sakit, si fulan sakit, oh sakit ya, oh gitu. Oh. Tapi coba kalau orang beriman sakit, siapa yang sakit? Harus innalillah, sakit apa? Nah minimal gitu. Nah, makanya Pak Anton jangan lepaskan masjid, jangan lepaskan diri kita dalam sujud-sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Gitu. Termasuk jamaah online saya nih, ayo. Ya. Jangan terlena ya dengan kenikmatan dunia antum. Ya. Bahkan kemarin banyak pertanyaan yang bertubi-tubi ya, bertanya ke admin saya, ya. Boleh jadi bertanya ke Pak Dedek, ke Marsha, dan ke Mbak Yuli. Pak Ustadz, gimana cara menyikapi ujian ini? Apakah harus bertahan atau menyerah? Ini kalimat nggak masuk akal. Antum mau menyerah gimana? Antum mau hidup di dunia mana? Kita ini hidup di bumi Allah. Kalau antum bilang aku pengen hidup di luar dari bumi Allah, di mana coba? Mau bergeser dikit, mau ngontrak di mana? Lo semuanya bumi Allah semua. Di planet itu siapa ciptaan? Itu ciptaan Allah. Ya. Saya sudah menyerah Ustaz. Ini kalimat yang sering. Saya sudah menyerah Ustaz. Menyerah dalam apa? Ya. Saya udah nggak mau ibadah lagi. Semakin terpuruk antum. Ya. Saya udah mentok Ustaz. Ya kalau udah bahasa udah mentok bagus. Berarti gini. Dasarnya gini. Jadi Pak Teddy saya menemukan satu kalimat yang boleh jadi ini pembangkit untuk kita semua. Ketika kita sudah mentok, ketika kita sudah angkat tangan, maka Allah akan turun tangan. Begitu. Ketika kita tahu diri kita ini adalah ya hamba Allah yang selalu tidak punya kekuatan, maka serahkan kepada Allah, zat yang maha kuat. Udah selesai itu. Ketika kita nggak punya kendala, kita semua nih hamba Allah nih selalu punya kendala. Mau begini ada kendalanya, begini ada kendalanya. Ingat, Allah punya kendali. Nah, itu kalimat-kalimat apa ya? Bisa dijadikan quotes kehidupan itu. Kita punya kendala, Allah punya kendali. Ketika tangan mentok, angkat tangan, maka Allah turun tangan. Nah, itu kalimat-kalimat pembangkit semangat itu. Ya. Tidak mungkin tengadahan tangan kita di sepertiga malam itu akan kosong. Kenapa? Karena Allah malu terhadap hambanya. Yang sudah ikhtiar bangun tengah malam di saat orang lain terlelap tidur. Di saat orang lain sedang berpelukan sama pasangan hidupnya, justru kita bersimpuh, merengek di hadapan Allah. Allah malu dengan hambanya kalau doanya tidak dikabulkan. Bayangin. Saya udah berdoa Ustaz. Ya, tidak pernah berhenti berdoa. Oh, berdoa gimana? Ya berdoa aja Ustaz. Sholatnya gimana? Nah itu dia Ustaz. Kalau urusan sholat saya belum bisa. Berdoa gimana dong jadi? Nah, sholat itu adalah doa. Gitu.
Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ya. Nih, Al-Fakir nanya nih sekarang ini. Saat ini saya nanya ke antum semua ya. Ada nggak dalil yang mengatakan carilah solusi setiap permasalahanmu? Allah menyuruh kita sebagai hamba untuk mencari solusi setiap permasalahan kita. Ada nggak dalil gitu? Ya, ini saya kutip dari kalimat guru-guru mulia kita ya. Karena saya juga tidak paham makna ini. Ya. Cari dalil, carilah solusi dalam perkara kehidupanmu. Kayaknya nggak ada tuh dalil seperti itu. Yang ada, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan Allah bukakan jalan. Ya. Jadi orang bertakwa itu dapat bonusnya apa? Allah bukakan jalan solusi setiap permasalahannya. Artinya apa? Ternyata Allah itu memberikan kita ujian, memberikan kita perhara-perhara, bukan Allah nyuruh kita cari solusi, tapi Allah cuma minta dua. Itulah di dalam Al-Quran Al-Baqarah 153. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Allah hanya menyuruh kita dua perkara, yaitu sabar dan sholat. Good. Nah, bayangin tuh. Sabar dan sholat, Pak Anton. Ya. Lantas kalau kita maknai ayat ini, kok sabar duluan ya? Kenapa nggak tahajud duluan? Coba. Kenapa harus sabar duluan? Baru sholat. Karena banyak orang ahli ibadah nggak sabaran. Kan begitu. Banyak nih ahli ibadah, ahli tahajud, ahli puasa, ahli ini. Tapi dia nggak sabaran. Termasuk saya sendiri. Saya ngaku. Ilmu kesabaran saya ini masih kurang sekali, makanya belajar terus bersabar. Sudah ahli tahajud, sudah ini semua, tapi kesabaran kita tuh masih sekulit, masih setipis tisu. Ya. Nah, makanya Allah nyampaikan, ya ujungnya apa Pak Anton ayatnya itu? Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya. Sederhana. Oh ternyata Allah itu nyuruh kita cuma dua perkara, nyuruh kita sabar dan sholat. Ya, coba itu. Allah nggak nyuruh kita nyari solusi, Allah hanya nyuruh kita sabar dan sholat. Ketika kita sudah sabar dan insya Allah melaksanakan ibadah sholat, maka Allah membersamai kita. Kan begitu. Makna membersamai kita di mana itulah innallaha ma'as sabirin. Nah, namun saya juga pernah baca salah satu kitab, makna sabar di sini ternyata itu bisa diartikan juga sebagai ahli saum, ahli puasa. Itu ya. Coba orang rajin berpuasa itu. Biasanya tingkatan kesabarannya tinggi. Ya, makanya ayo rajin-rajin puasa. Ya. Apalagi yang bujang, ya, jamaah yang bujang, ya. Banyakin puasa. Ya. Atau jamaah yang mohon maaf ya, yang bertubi-tubi ujiannya. Ya, coba rubah pola hidup kita. Sering-sering puasa dan sering-sering tunaikan sholat yang susah dilakukan oleh orang lain. Ya, hari sholat maghrib berjamaahnya mah, aduh gampang. Ya, ayah. Sholat maghrib berjamaah budak leutik ya. Harayang ke masjid, haroyong ke masjid tuh. Pada datang ke masjid sholat berjamaah maghrib. Ya, jamaah subuh rajin ke masjid. Apa jamaah zuhur ada, asar ada, maghrib apalagi ini bocah-bocah datang ya. Isya ada, tapi coba subuh ya. Ini alhamdulillah nih ada puluhan anak kita nih yang bisa datang ke masjid ini ya. Coba kita tanya sama anak kita nih, makna sholat subuh kan mereka belum paham, tapi setidaknya mereka sudah digerakkan hatinya untuk datang ke masjid. Sehingga nanti inilah menjadi agent of change kita, agen-agen perubahan kita nanti, insya Allah. Amin. Ya Allah. Ya, istiqomah nak ya, istiqomah ke masjidnya ya. Jangan sampai ke masjidnya cuma karena ingin dapat bingkisan. Ya. Nggak apa-apa hari ini, nggak apa-apa. Ya, itu namanya juga motivasi. Ya. Tapi nanti ke masjidnya bukan lagi ingin dapat bingkisan, tapi karena Allah. Makanya banyak orang bilang, beribadah jangan karena Allah, jangan karena rezeki, beribadah karena Allah. Agak repot Pak.
Gak repot. Ya, anak kita ini ibadahnya bukan karena Allah. Anak kita ibadahnya masih karena takut sama bapaknya, masih karena takut sama guru ngajinya. Boleh jadi karena ada iming-imingnya. Itulah kita belajar dari situ. Nanti lama-kelamaan bukan lagi karena iming-iming, tapi karena Allah. Nah, begitu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, menyikapi ujian yang Allah berikan kepada kita itu sangatlah memang susah dan sulit, sukar menyikapinya. Ya. Kenapa? Karena ujian itu tidak akan pernah beres, tidak akan pernah berhenti selama napas ini keluar masuk. Selama napas kita ini masih ada, tidak pernah berhenti ujian itu. Silih berganti. Ya. Pertanyaan saya, jamaah semua, itu orang kaya raya di luar sana itu, ya, yang di Jakarta sana tuh yang konglomerat, kira-kira menurut antum diuji apa kagak tuh? Ujiannya lebih besar, Pak, dibanding kita. Ya. Ujiannya boleh jadi mereka nggak bisa tidur, mikirin, Allah, ini saham saya gini, saham saya, mikir tuh, ya, itu bagi orang yang nggak beriman. Tapi kalau orang beriman, dia hanya menyerahkan, ini hanya titipan Allah. Saya dikasih harta sekian, itu titipan Allah. Terserah Allah. Kan begitu, itu orang beriman. Tapi kalau orang nggak beriman, dihitung-hitungannya. Maka biasanya enggan mengeluarkan hak orang lain di situ. Alias, cengkerem kia tah. Alias pelit. Kenapa? Karena yang dihitung 1 tambah 1, 2. Cie tambah cie, 2. Tidak pernah tuh, cie tambah cie 10. Tidak pernah begitu. Itu hitungan itu. Ya. Tapi kalau seandainya orang beriman, ya, boleh jadi 8 tambah 8, 0. Ya, tapi 1 tambah 1, 10. Bisa. Karena di situ dia percaya bahwa Allah Maha, ya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki dari arah yang enggak pernah diduga-duga. Ya. Jadi saya dapat banyak ilmu dari Babah Alun. Babah Alun, tahu Babah Alun? Ya, Pak Yusuf Hamka. Ya. Beliau tuh bilang apa? Rumus kesuksesan beliau itu cuma 1, kata dia. Apa? Keluarkan hak orang lain yang ada di diri kita. Cakep banget, Ustaz. Ya. Keluarkan hak orang lain yang ada pada diri kita. Alias apa? Ahli sedekah. Pantesan. Ya, tolnya di mana-mana, hartanya di mana-mana. Nah, nanti pelengkapnya apa pelengkapnya? Jangan pernah rendahkan orang tua, jangan pernah musuhi orang tua jadikan ratu, jadikan raja. Makin berkah. Ya. Nah, itu resep dari orang-orang hebat di luar sana, ya. Raffi Ahmad kesuksesannya apa? Kata beliau, cuma 1. Jangan pelit, katanya. Banyakin sedekah. Yang kedua apa? Jangan pernah jauhi orang tua. Mamah terutama. Cakep. Ya. Jadi kalau ada di antara kita di sini sudah merasa bisa terbang, udah merasa punya kekayaan, orang tuanya dilupakan, ya, emaknya dilupakan, bapaknya dilupakan, itu siap-siap diambil lagi rezekinya oleh Allah. Hati-hati. Ya. Apalagi kita ini sebagai ayah, sebagai laki-laki, takkan terputus hubungan kita sama ibu kandung kita sampai kapanpun. Arek aki-aki, arek nini emak teh masih kena emak urang eta teh. Moal pahili emak urang teh moal. Kan tos maut. Justru tos maut itu kirimkan doa terus tiap hari. Ya. Ini sudah sedekah dohirnya embung, sedekah batinnya ge embung. Arek naon sih teh. Kan begitu. Nah, ayeuna belajar, ya. Minta sama Allah wasilah doa emak-emak kita yang waktu hidupnya itu, ya Allah, biar ujian-ujian yang Allah berikan itu beri keringanan. Nah, gitu. Iya mah henteu. Ya hampurannya jangan ada yang kesinggung, ya. Oh iya, maaf.
Kali-kali bahasa Sunda Ibu. Ya. Daripada saya bahasa Bugis, nggak ada yang ngerti. Air Sunda mah masih banyak yang ngerti. Ya, gitu ya. Orang tua kita, mak kita itu walaupun, ya mohon maaf ya, walaupun bagaimanapun bentuknya dia emak kita, surga kita. Ya, jangan sampai ada di antara kita di sini, mentang-mentang kita udah kaya raya, lupa sama emak. Yang diratukan istri kita itu pahili namanya tah. Ketuker, ya. Si gilingang nasengin naugi ya. Ya. Jangan sampai. Ya pantonnya, jangan lupa sama emak ya. Emaknya masih ada, udah nggak ada, Pak. Udah meninggal. Bacakan doa. Allahumma gfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha, kirimkan. Yang laki-laki Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, kirimkan terus doa. Ya. Nyampe nggak doa kita? Nyampe. Emak kita di kuburan sana itu, emak kita di akhirat sana tuh yang udah ahli surga ngedoain. Ya. Tapi kan dalilnya Ustaz, kalau sudah mati udah nggak ada tuh, cuma 3 perkara yang dibawa, amal jariah, ya. Kemudian ilmu yang bermanfaat, ketiga adalah doa anak soleh. Lah ini dibawa itu. Kita ngedoain orang tua kita. Feedbacknya kemana? Iya, insya Allah Allah maha melihat, Allah maha bijaksana, Allah maha menatap. Di saat doa-doa kita tembus ke langit, Allah kabulkan doa-doa kita, kan begitu. Nah, jangan heran, orang tua kita dulu tuh waktu kita kecil ujiannya lebih besar Bapak Ibu. Ya, boleh jadi air mata tidak pernah henti-hentinya di saat kita masih kecil ngerawat kita itu. Perjuangan merawat kita tuh waktu kecil itu, ya. Linangan air mata kita nggak tahu. Kenapa? Karena beliau juga diuji oleh Allah. Boleh jadi diuji dengan kemiskinan. Boleh jadi diuji dengan rumah tangga. Tuh abahmu dulu tuh kurang asem, kio-kio. Ada tuh. Ya. Hidup sebatang kara, kemana abah tuh? Kawin deui, ayah gitu. Ya. Syukur-syukur kita, alhamdulillah orang tua kita masih akur sampai ayeuna kos emak urang teh. Ya. Ya, bapak saya itu usianya 83 tahun. Ibu saya sudah 75 tahun. Sampai sekarang pengantin baru wae terus. Ya. Di kamar tuh berduaan wae terus nyaho tuh. Anak-anaknya udah punya anak semua, incuna ge entos ageng semua. Akhirnya pengantin baru aja terus tuh. Itulah nikmatnya dunia. Allah kasih ujian berganti-ganti. Ya, semakin dekat dengan Allah. Jangan dibalik kayak bunda, dikasih ujian sama Allah justru makin jauh. Ini nih ya Allah. Tapi ini jarang sekali terjadi ya, jarang sekali terjadi. Rata-rata kalau dikasih ujian pasti kita dekat dengan Allah. Ya, kalau misalnya dikasih ujian jauh dari Allah itu jarang. Kalaupun ada, itu hanya 1-2. Nah, kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada ayah bunda, ini hati-hati, ada namanya jebakan Batman. Ya, bukan istidrak, bukan. Maksudnya begini. Di Al-Quran itu kalau nggak salah di surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat berapa ya? Lupa saya. Yang jelas kalimatnya begini, ya. Di saat kita diuji, kemudian diampuni, kemudian kita beriman lagi, kemudian diampuni, kemudian beriman lagi. Mungkin Ustaz Ramlan hafal itu ayatnya tuh, ya. Nah, ini hati-hati. Ayat ini kena tamparan buat orang-orang yang begini. Yang bagaimana maksudnya? Yang gini. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sadar, kemudian dia beriman kepada Allah. Dia kembali bertakwa kepada Allah. Ketika diangkat derajatnya oleh Allah secara ekonomi, secara kebaikan, semuanya baik ini orang, tiba-tiba berbalik lagi ke keburukan, lupa lagi dengan Allah. Hati-hati, Allah cuma ngasih 2 kali, ayah, hati-hati. Kalau lebih dari 2 kali, itu sudah hancur hidup kita. Kan banyak kan orang kayak gitu ya, ya. Lagi ke musim miskin banget, tuh rajin ibadah. Di saat dekat sama Allah, diangkat derajatnya sama Allah. Balik deui, embung deui ibadah, ada gak gitu ya? Ini hati-hati, hanya 2 kali ternyata ini Al-Quran yang bilang ini, bukan saya. Surah An-Nisa. Ya. Kalimat matanya nggak hafal saya, tapi maknanya saya hafal. Ya. Bahwa Allah itu cuma 2 kali tuh, ya. Beriman, kafir, beriman, kafir, beriman. Dah selesai. Ya. Kalau seandainya kembali lagi menjadi orang kafir, selesai sudah. Ya, hati-hati. Jadi kalau kita dikasih ujian,
Istiqomah aja. Beriman kepada Allah. Jangan sampai beriman, lepas iman, diangkat lagi sama Allah, beriman lagi, pas diangkat sama Allah, lepas lagi imannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesailah hidup antum. Ya hancur udah. Ya. Makanya banyak orang akhir hayatnya amburadul. Coba perhatikan ya, orang-orang yang tadinya diangkat derajatnya sama Allah. Ya, kita tuh pengennya begini ayah. Akhir hayat kita tuh berakhir dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan kebaikan. Kita ingin dalam keadaan kaya raya tajur melintir kita wafat, agar supaya apa? Kita ninggalkan anak istri kita dalam keadaan baik-baik. Itu doa kita semua. Tapi tidak sedikit orang yang berdoa keliru. Ya, terkadang Allah manggil kita dalam keadaan terpuruk. Ya, tidak sedikit. Padahal hidupnya nih orang kaya raya. Tapi pas dipanggil sama Allah terpuruk. Hati-hati. Kenapa? Karena itu rahasia Allah, nggak ada yang tahu. Kita nggak tahu. Kita hanya pengen, ya Allah panggillah saya dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Pengen kan? Ya, semuanya itu doa kita itu. Tapi kan Allah Maha melihat. Allah itu rekam jejak Allah, itu rekam jejak kita tuh, ya. Rekordernya Allah itu lebih canggih ketimbang rekordernya manusia. Kenapa? Karena itu buatan manusia. Kalau rekorder Allah itu buatan Allah sendiri, CCTV Allah tuh terlihat ya. Oh, begini. Ya. Rekaman Allah tuh. Oh. Kan banyak kejadian ya. Nggak usah sebut nama deh. Ini orang hidupnya, selama hidupnya tuh bagus ya. Ekonominya nggak pernah merosot. Derajatnya diangkat terus sama Allah. Tiba-tiba pas mati kok belangsak ya. Ada kayak gitu ya. Pas matinya kok kasihan banget. Ya. Itu padahal dulu tuh orang baik, orang terkenal, orang kaya raya. Pas matinya nggak ada orang yang datang. Ya. Nggak ada orang yang menguburkan. Hanya tukang ojek nguburin. Ada kejadian gitu. Nah makanya ya, ambillah hikmah di balik ujian itu. Ayo, makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya apa? Allah tuntun kita, Allah bimbing kita. Itulah namanya istiqomah. Istiqomah. Minta istiqomah. Ya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kan begitu dalil istiqomah. Ya. Kita minta kepada Allah, kita istiqomah terus. Dikasih ujian, kita sikapi ujian dengan baik ya. Dikasih ujian kemiskinan, kita hadapi dengan baik, hadapi dengan sabar ya. Pak Ustadz mah enak ngomongnya katanya, nggak pernah diuji. Siapa bilang? Antum aja nggak tahu. Ini terutama yang online nih. Coba tanyain tetangga-tetangga saya di sini. Di saat saya diuji ekonomi, ya, diuji sakit, hampir mati 2 tahun yang lalu, jatuh nih masih patah. Ya Allah. Tapi nikmati aja, hidup itu nikmati. Fase kehidupan kita ada berproses, ayah bunda. Fase kehidupan kita dipenuhi dengan episode-episode yang silih berganti. Hari ini Allah takdirkan boleh jadi kita dalam keadaan terpuruk, besok lusa episodenya berganti. Allah angkat derajat kita. Ya. Hari ini Allah angkat derajat kita, besok berubah jadi episode apa? Allah beri ujian. Itulah hidup. Hidup itu berepisode, kayak sinetron. Ya. Hari ini sinetronnya apa? Anak mudanya kalah dibantai. Wah, benjol-benjol anak mudanya tuh yang dulu ya, tuh beri prima ya. Ya. Film apa itu? Film laga gitu ya. Kan gitu. Coba kalau bandit, dulu bandit ya namanya ya. Aduh bandit tuh, hajar anak mudanya gitu ya. Bintangnya dihajar. Kesel banget kita sebagai penonton itu. Tapi endingnya apa coba? Kan endingnya banditnya mati semua. Kalau udah banditnya mati semua, berarti filmnya sudah habis. Kan begitu. Ya. Nggak ada tuh sejarah misalnya film, ya coba lihat film. Dikasih ujian, ya banditnya mati duluan. Ya kalau banditnya mati dulu, anak mudanya mati duluan, nggak ada sejarah begitu. Yang namanya film itu, ya pasti
Kalau sudah bandit-banditnya mati duluan, maka anak mudanya menangkan, maka the end. Habis itu film. Tapi kalau banditnya masih ada, ya, itu biasanya pasti filmnya masih berlanjut. Itulah hidup. Jadi sebenarnya lelakon yang ada di TV-TV itu teh sebenarnya ya contoh itu teh. Contoh itu teh. Ya. Selama hidup kita masih ada ujian, berarti Allah masih kita ngasih hidup itu, ya. Tapi kalau Allah udah nggak ngasih ujian, udah siap-siap itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kelar hidup dah. Ya. Apalagi kalau doanya ya Allah, jangan engkau kasih saya ujian ya Allah. Itu sama halnya dengan minta, ya Allah bunuh ajalah saya. Kan begitu. Ya. Maka doanya jangan bilang ya Allah, ya. Jangan kau kasih saya ujian, tapi doanya ya Allah, berikanlah aku kekuatan. Kan begitu. Berikanlah aku solusi ya Allah. Nah, Allah sendiri kan yang janji. Ya, wa yarzuqahu min haitsu la yahtasib. Allah sendiri janji apa kata Allah, ya. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, kukabulkan doamu. Allah juga berjanji Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya anak-anakku ayo perhatikan, ya. Zikri coba perhatikan. Rabbana atina fid dunya hasanah artinya apa nak? Fid dunya hasanah. Kebaikan dunia. Ya. Zikri kalau berdoa minta itu nak, kebaikan dunia. Ya. Kalau selama kita masih hidup, kita minta kebaikan dunia silahkan. Kenapa? Karena ada ujungnya. Wa fil akhirati hasanah. Ujungnya apa lagi? Wa qina adzabannar. Nah, jadi begitu ayah, ya. Cukup ya? Ini jam berapa syuruk nih? Oh, 4 menit lagi. Nah, mungkin itu saja yang dapat Al-Fakir sampaikan ayah bunda. Ya. Khusus untuk jamaah santri yang ada di online, mohon izin tidak ada tanya jawab ya, karena ini adalah offline. Di masjid kita nggak enak menjawab pertanyaan antum di hadapan guru-guru kita. Insya Allah malam besok kita lanjutkan di jam 3.003 sampai jam 04.15 dan siangnya paginya kita lanjutkan 05.15 seperti biasa. Pembacaan tilawatil Quran surah Waqiah, jantung Waqiah jangan pernah lupa. Hari ini karena kita absen, maka silahkan lanjutkan jantung Waqiahnya di waktu lain. Boleh hari ini habis duha boleh. Habis asar boleh ya. Yang jelas saya berharap seluruh santri-santri saya yang ada di privat tahajud grup 1 sampai grup 12 jangan pernah kendor untuk ibadah kepada Allah. Jangan takut menghadapi ujian. Allah memberikan solusi ya. Jangan takut. Selama kita hidup Allah berikan solusi. Yang penting jangan keluar dari mulut antum. Kalau seandainya saya udah capek, udah lelah, udah nggak mau ibadah, itu hati-hati istighfar, kemudian syahadat ulang antum ya. Nah begitu ya. Ini yang ada di TikTok juga ya. Terima kasih ya. Masya Allah. 6.000 ini. Ya. Yang di Pacebok berapa ini? Hampir 200. Ya. Makasih semuanya ya. Yuk kita tutup berdoa. Ingat ya. Senjatanya orang Muslim, senjatanya orang mukmin adalah doa. Yuk kita tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jamil ma'asyi wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yuk nak kita berdoa. Jangan lagi ngobrol, kita berdoa nak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdasy syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shaghara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadir hajat. Yuk doakan untuk orang tua kita yang telah wafat. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afiha wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahum warhamhu wa'afiha wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami semua ya Allah. Dosa kedua orang tua kami ya Allah.
kedua orang tua kami, guru-guru kami semua ya Allah, orang terdekat kami ya Allah, jamaah kami semua, santri-santri kami semua ya Allah. Ampunilah segala dosa kami semua. Ya Allah, berikanlah kemudahan dan kelancaran kehidupan kami ya Allah. Berikanlah kami rezeki yang mengalir bagaikan air Zam-Zam yang tidak pernah habis-habisnya ya Allah. Ya Allah, angkatlah seluruh penyakit lahiriah, penyakit batiniah kami ya Allah, khususon kepada jamaah-jamaah kami yang sedang sakit saat ini ya Allah. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'athuhumullah tsumma ilaihi yurja'un. Allahumma dafa'ni kulla hammin wa ghammin kama tasyabbih la ilaha illa anta. Wa ayyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa ayyurikum bi khairin fala radda li fadli. Allahumma ya syafi ya ma'afi ya kafi makafi kasya wa kafi ibnu matika. Seluruh jamaah kami semua, seluruh santri kami semua, angkatlah seluruh penyakit-penyakitnya ya Allah. Angkatlah seluruh penyakitnya ya Allah. Ya Allah, terimalah doa pinta kami ya Allah. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah, fid dunya hasanah. Sebutkan hajat antum. Fid dunya hasanah. Jangan hanya katakan fid dunya hasanah karena itu cek kosong. Isi cek kosong itu dengan permintaan permohonan kepada Allah. Fid dunya hasanah, kebaikan dunia apa yang antum pinta? Fid dunya hasanah, ya Allah. Fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Syukran, terima kasih istajib doana ya biqabuli doana ya qad hajatina ya Allah. Jamaah yang online, bagi yang sudah banyak yang menghubungi saya yang ingin daftar umroh, yang ingin bareng sama saya, itu silahkan buru-buru hubungi Ibu Haja Yuli ya. Tentunya di nomor yang udah disiapkan ya. Karena ini nggak boleh disebut, Mbah TikTok marah nanti ya. Silakan hubungi karena kuotanya terbatas ya. Silakan, baik itu yang Oktober maupun yang Desember, silakan. Ini masih ada 2 bulan sama 4 bulan. Insya Allah nanti kita akan umrohnya kita dari Mekah ke Madinah ya. Jadi kita umroh dulu baru ziarah, bukan ziarah dulu tapi umroh dulu baru ziarah, agar supaya badan kita tidak ngedrop. Karena banyak kejadian kalau ke Madinah dulu ngedrop baru umroh. Nah umrohnya nggak maksimal. Jadi kita ibadah umroh dulu baru ziarah ke Madinah ya. Nanti mikotnya di mana? Mikotnya di Jeddah. Bukan di yang lalam ya, bukan. Tapi mikotnya di Jeddah. Mungkin itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu istiqomah Pak Ade. Masya Allah, berkah ya Allah. Allahumma arzuqna maharaja, Allahumma arzuqna maharaja. Masya Allah. Mohon doanya kayak amin, amin. Istiqomah ya. Amin ya Allah. Sampai akhir hayat. Amin, Panton. Amin, amin. Pengen kan laris manis. Amin amin. Pak. Insya Allah berkah. Pak, kasih Pak ya. Istiqomah, istiqomah. Masya Allah. Istiqomah, istiqomah. Anak-anakku rajin ya, rajin istiqomah nak ya. Istiqomah ke masjid ya, semuanya ya, istiqomah ke masjid ya. Nah, ini pemudanya juga. Ini istiqomah banget sih, cantik teh.